Di materi kali ini kita akan membahas tentang neraca energi. Prinsip dari perhitungan neraca energi adalah hukum kekekalan energi. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi komposisinya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Perhitungannya adalah total energi masuk sama dengan total energi keluar plus akumulasi. Jika pada kondisi steady state, maka akumulasi sama dengan 0. Bisa juga dikatakan sebagai energi yang diperoleh oleh komponen 1 sama dengan energi yang dilepaskan oleh komponen 2. Salah satu contohnya adalah proses pemanasan. Pertama-tama kita harus membuat batasan terlebih dahulu, batasan dari suatu proses yang nanti akan kita kalkulasi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada bahan masuk atau feed ya, atau F dengan suhu yang rendah, karena ini nanti adalah proses pemanasan. Kemudian untuk melakukan proses pemanasan tersebut, maka kita membutuhkan energi atau panas yang disuplai atau Q. Setelah pemanasan itu berlangsung, maka bahan yang tadi masuk akan keluar menjadi produk atau P dengan perbedaan suhu ya. Ini suhunya lebih tinggi. Kemudian ada juga sisa energi yang keluar. Ada yang bisa dihitung, ada yang juga bisa berupa losses atau kehilangan, atau juga ada yang pada perhitungannya kemudian diasumsikan sebagai tidak ada sisa energi atau nol. Faktor yang harus diperhatikan pada saat kita menghitung neraca energi, yang pertama, setiap aliran dalam proses harus dijabarkan dalam bentuk persamaan energi atau panas. Kemudian yang kedua, pada umumnya sebagai sumber energi atau panas di industri itu dipergunakan aliran air ataupun uap atau steam. Komponen-komponen yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, energi itu sendiri. Lambangnya adalah Q. Q sama dengan mCp delta T. Di sini tidak kita bahas penurunan rumusnya karena terlalu panjang, nanti bisa dilihat di buku acuannya. Kemudian Cp atau panas spesifik. Panas spesifik adalah jumlah panas yang terjadi bersamaan dengan perubahan suhu untuk setiap unit massa. Cp ini bisa sudah ada buku yang memang sudah mencantumkan Cp dari berbagai bahan. Tetapi ketika kita misalnya kita mau membuat cookies dengan formulasi kita sendiri, maka kita harus menghitung sendiri Cp. Rumus bisa dilihat di buku acuan di luar konteks dari materi kita hari ini untuk penghitungan Cp. Kemudian apabila sumber energi berupa steam, maka membutuhkan nilai entalpi atau H. H sama dengan Cp dikalikan delta T. Delta T-nya adalah T steam minus T reference. T reference sendiri adalah suhu basis atau suhu dasar, yaitu suhu di mana diasumsikan reaksi kimia itu minimal terjadi. Itu di suhu T sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi delta T adalah T minus 0 derajat Celcius. Kemudian bisa kita lihat bahwa H sama dengan Cp kali delta T. Kita lihat, kita kembalikan ke persamaan energi ini tadi. Cp delta T sama dengan H. Sehingga Q sama dengan M kali H. Ini adalah kasus untuk apabila ketika kita mau menggunakan sumber energi berupa steam. Jadi kita pakai entalpi. Gambarannya seperti ini. Ini adalah proses pemanasan. Bahan masuk feed suhu rendah, mCp delta T. Ingat bahwa kita harus menjabarkan setiap persamaannya. Kita jabarkan setiap proses yang masuk ataupun yang keluar dari suatu sistem. Kemudian pemanasan membutuhkan energi yang disuplai, yaitu Q mCp delta T. Kita hitung masing-masing. Kemudian bahan keluar menjadi produk dengan suhu yang lebih tinggi atau P mCp delta T. Demikian juga yang di sini, sisa energi juga seperti itu, mCp kali delta T.
hitungannya seperti itu. Apakah hanya 4 ini saja panahnya? Tidak. Kasusnya akan sangat bermacam-macam tergantung apa yang kita hadapi. Bisa jadi panah yang masuk ke dalam suatu proses itu bisa sangat banyak. Bisa 4, bisa 5, atau berapapun, tergantung. Yang keluar pun juga begitu. Apakah harus selalu sama jumlahnya? Tidak. Panah yang masuk bisa lebih banyak, panah yang keluar bisa lebih banyak juga. Sekali lagi tergantung kasusnya. Dalam hal ini yang paling penting untuk dilakukan dalam mencermati permasalahan neraca energi, penyelesaian masalah neraca energi adalah kita memahami proses yang terjadi itu apa. Apakah pemanasan, apakah pendinginan, atau yang lain. Jadi kita pahami prosesnya apa, kemudian kita memetakan bahan mana yang masuk ke dalam proses tersebut maupun bahan mana atau produk apa yang keluar dari proses itu, ataupun mungkin limbah ataupun sisa energi atau apapun. Kita petakan dengan logika kita tahu mana yang masuk ke dalam proses, mana yang meninggalkan proses. Dengan begitu kita bisa tahu caranya menghitung. Seperti yang kita tahu tadi bahwa CP delta T sama dengan H di energi yang disuplai. Demikian juga CP delta T sama dengan H di energi yang disuplai ketika itu kasusnya adalah steam. Ini adalah contohnya, contoh proses pemanasan atau pendinginan dengan alat heat exchanger. Aliran A, katakanlah ini adalah proses pendinginan. Aliran A masuk dengan suhu tinggi, kemudian akan didinginkan memakai aliran B yang masuk dengan suhu yang rendah. Aliran A akan keluar dengan suhu yang lebih rendah, sedangkan aliran B setelah dipakai untuk mendinginkan aliran A, maka dia akan keluar dari heat exchanger dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu masuknya. Nah, misalnya ini banyak dilakukan di industri pangan ya, misalnya pada jus, pada konsentrat, pada susu, produk-produk tersebut dan lain-lain. Media pemanasan atau pendinginan biasanya steam atau air. Untuk lebih memahami, ini ada contoh soal yang bisa dicermati. Untuk memanaskan 1000 kg per jam susu di heat exchanger digunakan air sebagai media pemanasan. Air masuk ke heat exchanger pada suhu 90 derajat Celcius dan keluar pada suhu 75 derajat Celcius. Jika suhu awal susu adalah 45 derajat Celcius dan ketika keluar dari heat exchanger suhu naik menjadi 72 derajat Celcius, berapa laju aliran air yang diperlukan? Diketahui panas spesifik air adalah 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius, panas spesifik susu adalah 3,9 kJ per kilogram derajat Celcius, dan panas yang hilang ke lingkungan adalah 1 kW. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah proses pemanasan. Kita buat batasannya, kemudian yang akan dipanaskan adalah susu. Laju aliran massa susu adalah 1000 kg per jam. Kemudian suhu susu masuk ke dalam proses adalah 45 derajat Celcius. Diharapkan susu akan keluar dari proses pemanasan ini bersuhu 72 derajat Celcius. Untuk proses pemanasan dipergunakan media air dengan suhu 90 derajat Celcius. Ketika air keluar dari proses pemanasan, suhunya akan mencapai 75 derajat Celcius. Kemudian di proses ini juga ada energi yang hilang sebesar 1 kW. Pertanyaannya adalah berapa laju aliran massa air yang diperlukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat neraca energi. Seperti yang kita tahu bahwa Q inlet sama dengan Q outlet. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Jadi ketika kita lihat proses ini, maka kita identifikasi yang masuk adalah Q susu in. Kemudian yang masuk selain susu adalah air, Q air in, sama dengan Q susu out ditambah Q air out
ditambah Q loss atau energi yang hilang. Q susu in ditambah Q air in sama dengan Q susu out ditambah Q air out ditambah Q loss. Kemudian kita jabarkan per rumus-rumusnya. Massa susu dikalikan CP dikalikan delta T ditambah massa air dikalikan CP kalikan delta T sama dengan massa susu kali CP kali delta T out ditambah massa air kali CP kali delta T out ditambah Q loss. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Massa susu adalah 1000 yang masuk dikalikan 3,9 adalah CP susu, kemudian dikali delta T. Delta T ingat bahwa suhu susu masuk adalah 45 dikurangi T reference. T reference adalah 0. Kemudian ditambah massa air, belum ada angkanya karena ini yang dicari. Kemudian dikalikan dengan 4,2 adalah CP air dikalikan 90 derajat Celcius dikurangi T reference 0. 45 ini saya beri highlight supaya tidak lupa ya bahwa delta T adalah T dikurangi T reference, di mana T reference sama dengan 0. Kemudian di bagian yang out adalah 1000 kali 3,9 kali 72 minus 0 untuk susu yang out. Kemudian ditambah MA, massa air yang kita cari, dikalikan 4,2 dikalikan 75 minus 0 ditambah 1 kali 3600. Nah, ini diberi highlight kenapa? Karena dalam kasus heat exchanger maka tidak ada perubahan laju baik untuk media pemanas maupun yang dipanaskan karena tidak saling bercampur seperti itu. Tidak ada perubahan laju. Nah, sedangkan 1 kali 3600 kilos, kita tahu bahwa tadi di soal disebutkan bahwa kilos sama dengan 1 kilowatt. 1 kilowatt. Jadi ketika kita mau mencari kilogram per jam maka kita harus menyamakan satuannya. Watt itu sama dengan joule per second. Jadi kita harus samakan menjadi jam sehingga satu ini kita kalikan 3600. Kita selesaikan persamaan tersebut menjadi seperti ini. 63 massa air sama dengan 108.900. Sehingga massa air yang diperlukan adalah 1728,57 kg per jam. Demikian materi neraca energi untuk kali ini.